Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hama yang sering menjadi permasalahan petani dalam melakukan budidaya tanaman, yaitu hama ulat graya. Apa sih hama ulat graya itu? Pasti banyak petani yang sudah mengenal hama ini, tetapi masih belum banyak juga yang mengetahui bagaimana siklus hidup dan bagaimana cara reproduksi dari hama ulat graya itu. Hama ulat graya merupakan salah satu hama nokturnal atau aktif di malam hari yang sangat polifag dengan spektrum tanaman inang yang luas, yaitu tidak menyerang hanya satu jenis tanaman saja, tetapi memiliki tanaman inang yang cukup luas. Nah, di mana hama ulat graya ini memiliki kemampuan adaptasi, mobilitas, dan fekunditas, serta kemampuan menjadi resisten. Di mana hama ulat graya ini ketika masih muda berwarna hijau muda dan ketika sudah tua berwarna hijau kecoklatan gelap dengan garis-garis kekuningan. Hama ulat graya yang bersifat rakus sehingga membuat tanaman menjadi rusak dan menyebabkan kerugian besar pada petani. Di mana gejala serangannya bisa kita lihat secara langsung pada daun tanaman. Daun tanaman akan terlihat berlubang dan pada serangan yang berlanjut itu akan merusak daun tanaman dan meninggalkan sisa-sisa epidermis dan tulang-tulang daun pada daun tanaman. Dan pada larva yang dewasa bisa menyebabkan kerusakan pada buah, di mana hama ulat graya ini akan mengkonsumsi secara terus-menerus daun yang akan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan menyebabkan kerusakan pada tanaman itu sendiri. Di mana gejala dari serangan ulat graya ini bisa kita lihat langsung pada daun tanaman. Daun tanaman akan berlubang dan jika serangannya itu terjadi pada saat hama ulat graya ini pada masa stadia larva yang masih muda, biasanya akan meninggalkan tulang-tulang daun dan epidermis bagian atas, dan jika sudah memasuki larva dewasa akan menyerang pada bagian buah tanaman juga. Karena sifatnya yang rakus sehingga membuat tanaman menjadi cepat gundul pada bagian daunnya dan juga akan menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait siklus hidup dari hama ulat graya ini sendiri. Siklus hidup ulat graya ini mengalami 4 tahapan, dimulai dari masa telur, larva, pupa, dan imago atau saat menjadi ngengat. Nah, pada masa telur, di mana imago betina ini akan meletakkan telur pada malam hari, telur diletakkan secara berkelompok, di mana dalam satu kelompok terdapat kurang lebih 80 butir telur diletakkan pada permukaan daun. Nah, di mana telur-telurnya itu berbentuk oval, kelompok telur itu ditutupi dengan rambut-rambut yang berwarna putih. Ketika akan menetas, telur-telur tersebut akan berubah warnanya menjadi kehitam-hitaman. Seekor serangga betina dapat menghasilkan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 butir telur dalam sekali bertelur, di mana telur-telur tersebut akan menetas sekitar 2 sampai 3 hari dan biasanya telur akan menetas pada pagi hari. Selanjutnya akan memasuki siklus hidup ulat graya yang kedua, yaitu masa larva, di mana masa larva ini terjadi sekitar 12 sampai 17 hari. Biasanya larva yang pertama atau larva yang baru menetas hidupnya akan mengelilingi telur atau berada di sekitar telur. Larva ulat graya ini terdiri dari 6 instar, di mana setiap instarnya memiliki ukuran panjang dan warna yang berbeda-beda. Selanjutnya akan memasuki pada siklus yang ketiga, yaitu masa pupa, di mana pupa ulat graya pertama-tama berwarna coklat muda, kemudian pada masa imago berubah menjadi coklat kehitam-hitaman. Pupa berada di dalam tanah pada kedalaman kurang lebih 10 cm. Proses pembentukan pupa terjadi di tanah. Puparium dibentuk dari pasir dan partikel tanah yang disatukan dengan cairan yang keluar dari mulut yang mengeras ketika kering, sehingga pengolahan tanah pada tahap awal budidaya sangat perlu untuk dilakukan dengan cara yang tepat, di mana sterilisasi lahan, pembalikan tanah sangat penting untuk dilakukan oleh petani untuk mengurangi adanya pupa hama ulat graya ini di dalam tanah. Biasanya untuk mengendalikan hama ulat graya ini, terutama pada masa pupa, bisa melakukan dengan cara merendam lahan dengan air dari 2 sampai 3 hari.
Dan juga bisa melakukan rotasi tanaman dengan padi agar pupa dari hama ulat gerayak itu sendiri bisa dikurangi. Panjang pupa berkisar antara 9-12 mm, stadium pupa berkisar antara 8-12 hari bergantung dari ketinggian tempat di permukaan laut. Tahap selanjutnya pada siklus hidup hama ulat gerayak yaitu tahap ngengat atau imago, di mana sayap ngengat pada bagian atas berwarna coklat atau keperak-perakan, sedangkan sayap pada bagian belakang berwarna keputih-putihan dengan bercak hitam. Nah, pada malam hari, ngengat dari hama ulat gerayak ini dapat terbang sejauh 5 km dan peletakan telur berlangsung selama 2-3 hari, bahkan diperpanjang lebih dari 3-7 hari. Stadia imago ini berlangsung berkisar antara 9-10 hari. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan siklus hidup dari hama ulat gerayak yang dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, dan yang terakhir yaitu imago atau ngengat. Nah, Sobat Tani sendiri pernah nggak sih berpikir kapan terjadinya ledakan dari serangan hama ulat gerayak ini sendiri? Seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hama ulat gerayak merupakan salah satu hama nokturnal atau aktif di malam hari. Serangga nokturnal atau serangga yang aktif di malam hari sangat dipengaruhi oleh durasi dan intensitas sinar bulan ketika melakukan aktivitasnya pada malam hari. Kelimpahan dan kepadatan hama ulat gerayak ditemukan dalam jumlah tinggi saat bulan penuh atau pada saat bulan purnama. Hal ini terjadi karena intensitas sinar bulan yang dipancarkan pada bulan purnama itu lebih tinggi dibandingkan pada saat bulan setengah atau pada saat bulan baru, sehingga imago betina lebih mudah untuk menemukan inang dan meningkatkan aktivitas oviposisi imago betina. Sehingga dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hama nokturnal atau hama yang aktif di malam hari sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya, baik itu intensitas cahaya bulan maupun intensitas cahaya lampu. Jadi pemasangan lampu pada lahan pertanian itu juga dapat meningkatkan produktivitas dari hama ulat gerayak ini, di mana ngengat betina akan lebih mudah menemukan pasangannya dan akan memudahkan ngengat betina untuk melakukan oviposisi pada malam hari. Nah, dari penjelasan video kali ini tentang hama ulat gerayak, para petani atau sobat tani juga bisa menyiapkan atau siap siaga saat mendekati bulan purnama agar tidak terjadi ledakan dari serangan hama ulat gerayak. Salah satu solusi pencegahan dan pemberantasan yang bisa digunakan oleh petani yaitu dari produk CTHI SPP Citronella Pine Plus, di mana Citronella Pine Plus ini merupakan pestisida nabati yang bisa digunakan pada serangan hama termasuk hama ulat gerayak. Nah, sekian penjelasan dari video kali ini. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya. Serta jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. See you guys!